Merdeka, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, saudaraku, memang kamu hebat. Kamu hebat bukan karena apa yang kita punya, tetapi kamu hebat karena apa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup ini kuncinya adalah bersyukur. Kalau kita mau lihat kekurangan, selalu ada kekurangan. Tetapi jangan salah, setiap orang juga pasti punya kekurangan. Orang-orang yang berhasil bukan orang-orang yang tidak punya kekurangan, tetapi orang-orang yang menyadari yang pertama dia masih punya Tuhan, yang kedua dia masih punya hal-hal yang positif dan membangun dalam kehidupannya, dan yang ketiga dia punya potensi untuk meraih hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku, pastikan dalam hidup ini kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Karena dengan keyakinan akan membuat langkah-langkah positif. Dan langkah-langkah positif itu yang akan mendatangkan sukacita dan sekaligus menghargai orang lain. Karena kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain? Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang saya percaya luar biasa. Karena bersama dengan kita, saya menyebutnya ada orang hebat yang akan kita wawancarai. Bersama dengan kita ada Profesor Alwi Shihab. Beliau, saya ingat, 2 kali mendapat jabatan menjadi menteri, baik Menteri Luar Negeri maupun Menko Kesra. Beliau juga dipercaya Tuhan untuk sempat mengajar, kalau saya nggak salah, di 3 University Kristen. Ada Auburn, ada Hartford, ada Harvard. Tapi supaya lebih jelasnya kita jumpai orang hebat yang bersama-sama dengan kita. Profesor Alwi Shihab, terima kasih buat waktunya. Dan ini menarik untuk kita pelajari kalau saya nggak salah baca. Ya kan? Profesor pernah dipercaya menjadi menteri di bangsa ini, tetapi sekaligus juga pernah menjadi dosen di Amerika, khususnya di sekolah-sekolah teologi malah. Nah, bagaimana ini, Profesor? Ya, terima kasih pertama-tama atas kesempatan yang diberikan untuk bisa menyapa Bapak dan juga pemirsa. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya mendapat kesempatan banyak sekali dalam kehidupan saya ini yang kira-kira dalam usia sekian panjang, saya merasa bahwa itu adalah suatu anugerah bisa berinteraksi dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kristen di Amerika maupun di sini. Dan saya juga bersyukur bahwa sampai sekarang topik kerjasama komunitas agama-agama itu adalah topik yang saya senang untuk menggeluti dan saya pelajari betul. Waktu saya di Amerika, saya menulis buku tentang Islam inklusif. Jadi memang ada kecenderungan agama yang eksklusif, tetapi saya ingin supaya khususnya umat Islam dan tentu saja umat agama lain bisa menghayati apa yang sebenarnya di dalam doktrin-doktrin Al-Quran dan keteladanan Nabi Muhammad, bahwa sebenarnya agama Islam ini inklusif. Artinya apa? Mengajak siapa saja untuk bekerja sama bersama-sama untuk kemanusiaan. Dari itu ayat Al-Quran kita sering sekali mengutip istabiqul khairat, berlomba untuk kebajikan. Dan itu kalau berlomba artinya ada beberapa yang ikut di dalam perlombaan itu. Maksudnya komunitas agama ini tidak perlu bertikai, tidak perlu saling mencaci, membunuh, apalagi. Mari bersama-sama kita mencari titik-titik temu untuk kita kemudian dapat berlomba di dalam memberikan kepada kemanusiaan ini hal yang dibutuhkan, yaitu perdamaian, keadilan sosial, mengusahakan supaya kemiskinan ini bisa kita tekan, dan banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan untuk kepentingan kemanusiaan. Ya, Profesor, kalau kita lihat dari kata agama, itu kan artinya, kata orang-orang kan, A artinya tidak, gama artinya kacau.
Tetapi sekarang kesannya bukan agama tapi jadi programa gitu. Seringkali bukan tidak kacau, tapi justru agama seringkali menjadi pusat kekacauan. Justru ketika orang kelihatannya makin dalam agama, makin gampang ribut, makin gampang tersinggung, makin gampang buat kekacauan. Dan semuanya itu hari-hari ini mengatasnamakan agama. Kira-kira fenomena apa yang Profesor bisa lihat? Ya, saya melihatnya bahwa agama pada dasarnya ya kita harus menghindarkan kekacauan. Itu definisi yang paling tepat. Nah, yang menciptakan kekacauan ini bukan agamanya, tapi orang-orang yang beragama. Nah, jadi orang-orang yang beragama ini disebabkan karena adanya ambisi kekuasaan, disebabkan karena ada ambisi untuk menguasai daerah lain, lalu timbullah peperangan. Kita tahu betul peperangan antara kelompok Islam dan kelompok Kristen itu selama 200 tahun perang salib. Silih berganti yang menang. Tetapi untuk apa itu semuanya? Adalah untuk menciptakan suatu hal di mana pelaku-pelaku ini dapat meraih kekuasaan, dapat meraih kelebihan dan bisa menguasai daerah-daerah tertentu. Kita perlu melihat sejarah abad pertengahan agar kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal tersebut. Saya kira gereja sudah menyadari hal ini dengan adanya Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II ini berusaha untuk mengajak semua komunitas agama untuk melakukan semacam rekonsiliasi. Gereja sebelum konsili ini kita tahu bahwa ada rasa tidak senang terhadap komunitas Yahudi, tetapi dengan adanya Konsili Vatikan II ini yang dicetuskan tahun 62 oleh Paus Yohanes dan ditutup pada tahun 65, selama 3 tahun prakarsa ini betul-betul matang untuk dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Bukan saja terhadap kelompok Yahudi yang diantara lain rekomendasinya kita tidak boleh mempersalahkan kelompok kecil dan mengeneralisasi komunitas Yahudi sebagai representasi dari kelompok itu. Terhadap Islam juga begitu. Sebelumnya tentu perang salib kita bisa tahu bahwa itu adalah menurut ahli-ahli sejarah pertempuran yang maha dahsyat selama 200 tahun. Silih berganti yang menang. Ya, di antaranya ada peperangan selalu begitu. Ya, silih berganti. Dan pada akhirnya ada semacam kejenuhan sehingga timbul perdamaian antara yang kita kenal dulu Richard Lionheart, ya, bisa berdamai walaupun kemudian ada pertempuran berikutnya, lalu timbul lagi perdamaian di masa Indochesius dengan Sultan Kamil. Ya, jadi ada kesadaran untuk berdamai dan ini seharusnya harus dilupakan. Tetapi pada abad ini atau baru 20 tahun yang lalu ada kejadian yang luar biasa antara Serbia dengan Bosnia. Ya. Itu juga mengingatkan kita semuanya akan perang salib pada masa itu, pembunuhan, blokade. Dan sebagainya yang penuh dengan kekejian. Kalau menurut Amanpour dari CNN, bahwa kejadian di Serbia terhadap Bosnia ini tidak lain adalah pengulangan terhadap kebencian kedua kelompok Islam dan kelompok Kristen ini yang terjadi pada abad pertengahan. Nah, jadi dengan adanya, walaupun sebenarnya Konsili Vatikan II yang merupakan dasar dari agama Kristen, ya, Kristen Katolik, itu telah mengharapkan
dan menghimbau bahwa komunitas Islam dan komunitas Kristen harus melupakan hal-hal pertikaian masa lalu. Nah, tetapi justru masih terjadi. Jadi itu juga kita lihat di Timur Tengah. Ada kelompok Al-Qaeda, ada ISIS yang kemana-mana menghancurkan gereja, membunuh orang-orang Kristen karena dianggap mereka tidak layak untuk hidup di daerah itu. Itu sama sekali tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi sama dengan Serbia menghajar Bosnia tidak menggambarkan ajaran Kristen. Jadi agama sebenarnya, doktrin agama itu sangat indah. Artinya kalau kita dalam Islam, kalau kita pergi kepada Al-Quran dan keteladanan Nabi, kita bisa lihat bagaimana Al-Quran mencanangkan bahwa kami ciptakan kalian bersuku bangsa untuk apa? Lita'arafu, artinya untuk berinteraksi positif satu dengan yang lain. Lalu anjurannya, qulu linnasi husnan, katakan kepada seluruh manusia hal-hal yang baik. Tidak ada anjuran untuk membunuh, untuk berperang dan sebagainya. Jadi perilaku orang-orang yang tidak mengetahui inti dan dasar daripada agama-agama mereka. Jadi katakan yang baik termasuk nggak boleh katakan sesat ke orang, kafir ke orang, ya kan? Oh iya, justru di dalam Al-Quran justru lebih jelas lagi. Ada ayat yang berkata bahwa mereka yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang yang mensekutukan Tuhan sekalipun, pada hari kemudian yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, innallaha yafsilu bainahum, Allah yang akan menentukan dan memvonis siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi, dia yang hakim, jangan kita yang jadi hakim. Itu hak dia, ya. Bukan hak kita untuk mengatakan kamu sesat, kamu ini. Jadi ya, dan digambarkan surga ini seluas bumi dan langit. Jadi ada tempat cukup besar untuk menampung agama-agama yang mempercayai adanya Tuhan yang esa. Iya. Nah, Prof, jadi dari penjelasan Prof terlihat sekali bahwa sebetulnya agama itu sendiri sebetulnya peace. Iya kan? Tetapi ketika agama dikendarai oleh orang-orang ambisius dan khususnya jabatan, artinya dikendarai oleh politikus-politikus ambisius yang istilahnya nggak bisa berjuang secara prestasi, tapi berjuang dengan menggerakkan orang-orang beragama. Kita tahu di dalam agama pasti ada unsur fanatisme. Istilahnya diutik sedikit supaya aneh, langsung berani mati istilahnya. Gimana menurut Profesor? Ya, itulah yang harus kita luruskan. Jadi pemuka agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, agama Yahudi, diharapkan untuk bisa memberikan pencerahan kepada pengikut-pengikutnya bahwa agama ini tidak ada satu agama pun yang lahir di bumi atau di planet ini yang mengajarkan untuk kita membenci. Semua agama mengajarkan kita untuk menjadikannya sebagai rahmatan lil alamin. Bukan saja Islam, Kristen juga begitu, Yahudi juga begitu. Tetapi pemeluk agama yang mempunyai tendensi untuk menguasai, ini lalu menggunakan agama untuk kepentingan itu. Dan khalayak ramai yang tidak mengetahui lalu mengikuti mereka. Jadi sebenarnya kalau kita di Indonesia ini, kita tidak pernah punya sejarah pahit antar komunitas agama. Tidak ada. Kalau umpamanya di Timur Tengah orang masih ada yang merasa bahwa kakek saya dulu, pemuka agama saya dulu dibunuh dan dicerca dan di ini. Kalau kita di sini tidak ada. Jadi kenapa kita mesti membawa hubungan yang sangat keras yang ada di Timur Tengah dan dibawa kemari? Kita di sini seharusnya mempunyai tradisi yang santun,
yang bisa menerima perbedaan, ini yang kita kembangkan. Iya, Prof. Jangan sebaliknya. Maaf, Prof. Waktu saya masih kecil, Prof. Itu malam takbiran itu adalah kebahagiaan tersendiri buat saya. Kenapa? Karena saya tinggal di sebuah kampung, Prof, yang mungkin orang Kristennya di kampung itu hanya 3 keluarga. Jadi kalau malam takbiran, oh iya, saya tidak mau kemana-mana karena antaran dari tetangga-tetangga banyak sekali, mulai dari yang Betawi, yang orang Jawa, dan setiap mereka di malam takbiran itu kan kirim makanan sesuai daerahnya. Jadi ada orang Lombok di situ, ada orang Padang di situ, ada di depan rumah saya ada orang Bandung. Jadi, waduh, itu kalau malam takbiran di rumah kita, waduh, banyak sekali makanan, lebih banyak daripada orang Islam. Kenapa? Karena kalau orang Muslim kan dia masak masakan sendiri. Tapi kalau kita kan dapatnya dari mana-mana. Jadi itu Pancasila betul saya punya meja. Nah, lalu begitupun waktu Natal. Waktu Natal kita malam Natal kita selalu pilih gereja yang siang, yang jam 2 siang, jam 3 siang ibadah pertama. Karena mulai pagi-pagi mama saya sudah masak, lalu nanti sore-sore selesai pulang gereja, saya bagian antar-antar ke tetangga-tetangga. Menurut saya itulah Indonesia yang saya kenal. Itulah Indonesia yang saya pikir 2 berkat terbesar Tuhan buat Indonesia. Satu adalah Pancasila, satu lagi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tetapi hari-hari ini menjadi aneh ketika saya dengar, orang Kristen kafir, wah orang Muslim ini. Jadi akhirnya ada serangan-serangan yang sepertinya kok saya bukan kamu, kamu bukan saya gitu. Oh, si ini nggak boleh ada di sini, si ini nggak boleh ada di sini. Apa sebetulnya di balik ini, Prof? Menurut pandangan Profesor? Ya, saya kira mereka itu tidak mengetahui betul inti dan makna daripada seorang Muslim dan seorang Kristen. Kalau juga ada hal-hal yang seperti yang terjadi seperti di Bosnia itu tadi. Di sini juga kita melihat bahwa kadang-kadang karena ada aksi dari kelompok Islam, lalu ada reaksi dari kelompok Kristen. Jadi saya senang sekali dengan perkembangan terakhir ini, kunjungan Paus Francis ke Irak dan sebelumnya ke Abu Dhabi, pertemuan antara 2 tokoh agama yang terhormat, yang sangat dikagumi oleh kedua komunitas, itu bersatu dan mengajak untuk menciptakan perdamaian dunia, menciptakan suatu keadaan yang bisa mengatasi challenges atau tantangan-tantangan kemanusiaan pada masa ini. Bayangkan waktu dia Baginda Paus ke Irak, slogannya tokoh Islam Ayatullah Sistani itu adalah yang mulia adalah bagian dari kita. Wow. Dan kita ini adalah bagian dari yang mulia. Artinya apa? Kita ini bersaudara. Kita tidak boleh ribut hanya disebabkan karena adanya keinginan-keinginan kekuasaan, keinginan politis yang ingin mendominasi kelompok lain. Jadi ini adalah contoh yang baik yang harus kita kembangkan. Betul, saya mengajar di Amerika di Universitas Kristen dan sampai sekarang saya masih menjadi anggota wali amanah di Harvard Seminary karena mereka melihat bahwa saya bisa memberikan kontribusi walaupun kecil dalam hubungan antar umat Islam dan umat Kristen mengarah kepada perdamaian, mengarah kepada persaudaraan. Dan saya kira tidak sulit untuk mendapatkan teks-teks dalam Al-Quran dan dalam keteladanan Nabi yang begitu banyak. Kita lupa bahwa disebabkan karena peperangan, khususnya taruhlah perang salib, adanya perasaan yang tidak hilang di dalam kelompok-kelompok tertentu, ini yang menjadikan mereka menghidup-hidupkan rasa kebencian dan rasa permusuhan.
Padahal sebenarnya kalau kembali kepada Al-Quran, itu ada ayat yang sangat populer bahwa kamu akan mendapatkan kelompok yang pengikut Yesus, Isa alaihissalam, la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati orang-orang yang sangat dekat hatinya kepada umat Islam adalah orang-orang Kristen. Karena apa? Karena di antara mereka itu ada pendeta-pendeta, pemuka agama, dan mereka itu mempunyai sifat yang tidak arogan. Jadi Al-Quran sendiri menyatakan hal itu, bahwa ada simpati yang ditunjukkan oleh kelompok Kristen kepada kelompok Islam. Tentu ini sebelum adanya perang salib ya. Nah, perang salib juga sekarang banyak dikritik oleh kelompok-kelompok Kristen bahwa Paulus Urban II itu sebenarnya mempunyai motivasi tertentu, yang tadinya mau menguasai Yerusalem karena Yerusalem dikuasai oleh kelompok Islam dari Kaisar Yunani. Akhirnya mereka merasa bahwa karena kelompok Islam ini tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang Kristen berkunjung ke sana, jadi timbul rasa kepemilikan terhadap Yerusalem, di mana Nabi Isa, Yesus Kristus, lahir di sana. Nah, timbullah seruan kepada seluruh umat Kristen untuk menyerbu kekuatan Islam di sana. Sebenarnya kalau Yesus hadir, itu tidak akan mungkin terjadi karena pertumpahan darah yang luar biasa, dan bayangkan 200 tahun. Nah, jadi kita perlu untuk mengikuti kewarasan para tokoh-tokoh yang ada sekarang ini. Jadi tokoh, saya suka istilah itu, Prof. Kewarasan. Kewarasan. Jadi bayangkan Paus Francis datang ke Abu Dhabi, bertemu dengan Syekh Azhar, bertemu dengan ulama-ulama lain, dan bersepakat untuk mari kita bersama-sama menciptakan dunia ini supaya lebih damai, menciptakan persaudaraan di antara kita. Dan ini hal yang patut diikuti, dan akhirnya kita melihat bahwa sebagai follow up di Abu Dhabi akan dibangun gereja, masjid, dan sinagog. Wow. Ya, jadi artinya mau menunjukkan bahwa kita ini bersaudara, karena sebenarnya ahlul kitab atau kelompok yang mendapat kitab suci dari Yang Maha Kuasa, yaitu Taurat ya, jadi orang Yahudi, Injil atau Bible bagi kelompok Kristen, dan Quran ini dinyatakan oleh Al-Quran sebagai saudara. Monotheism God lah istilahnya. Ya, monotheism, dan yang dituntut oleh Tuhan itu adalah jangan mensekutukan Tuhan. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran, Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad kepada kelompok Kristen, Yahudi itu, mari kita mencari titik temu di antara kita. Apa titik temu di antara kita? Monoteisme. Allah nusyrika billah. Jangan kita mensekutukan Tuhan. Dan sama persis seperti hukum pertama orang Kristen, jangan ada Allah lain di hadapanku. Persis. Itulah yang harus kita jadikan dasar persaudaraan kita. Jadi saya kira patut kita contoh himbauan kedua tokoh Islam dan Kristen ini, agar bisa kita eliminir atau paling tidak mengurangi sikap eksklusivisme, bahwa hanya saya yang masuk surga, kalian tidak masuk surga. Al-Quran tidak bilang begitu. Al-Quran mengatakan bahwa berlomba untuk kebajikan. Kita tidak boleh
berdiskusi tentang ideologi. Karena kalau kita berdiskusi ideologi tidak akan ketemu. Jadi kalau orang Islam tidak perlu mau berdiskusi apa yang dimaksud dengan Trinitas, apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dipercaya sama kelompok Kristen.